para pemain Jakarta Bayangkara Presisi itu seolah quote and quote sedekah poin kepada Palembang Bang Social Bubble. Karena apa? Dari semua error yang dilakukan oleh Jakarta Bayangkara Presisi yang jumlahnya adalah 46, tentu saja Palembang Bang Social Bubble itu otomatis mendapatkan poin gratis dari berbagai kesalahan yang dilakukan oleh Alvin Daniel dan kawan-kawan. Volley Mania, ketemu lagi di channel YouTube Pengabdi Volley. Aduh, gimana ini para fans atau para penggemar dari Jakarta Bayangkara Presisi melihat hasil yang didapatkan oleh Alvin Daniel dan kawan-kawan ketika menghadapi Palembang Bang Social Bubble di Final Four Proliga 2025 seri Kediri kemarin. Oh, pasti geleng-geleng kepala karena apa? Di luar dugaan, Jakarta Bayangkara Presisi itu dikalahkan oleh Palembang Bang Social Bubble dengan skor 3-2. Hasil yang didapatkan oleh Jakarta Bayangkara Presisi bisa dikatakan kejutan karena apa? Sebelum pertandingan, Jakarta Bayangkara Presisi itu sangat diunggulkan untuk bisa mengalahkan Palembang Bang Social Bubble karena kita ketahui bahwa komposisi tim atau para pemain dari Jakarta Bayangkara Presisi itu bisa dikatakan lebih baik jika dibandingkan Palembang Bang Social Bubble. Tapi sekali lagi seperti konten saya kemarin, saya sudah bilang bahwa kesalahan sekecil apapun di tengah lapangan itu tidak bisa ditoleransi karena lawan itu bisa memberikan hukuman yang sangat berat dan hal itu sudah terjadi di Jakarta Bayangkara Presisi. Kemarin, boleh kaget boleh tidak, Jakarta Bayangkara Presisi itu sepanjang pertandingan melakukan 46 error. Aduh, ini error yang sangat banyak, bahkan bisa dikatakan bahwa para pemain Jakarta Bayangkara Presisi itu seolah quote and quote sedekah poin kepada Palembang Bang Social Bubble. Karena apa? Dari semua error yang dilakukan oleh Jakarta Bayangkara Presisi yang jumlahnya adalah 46, tentu saja Palembang Bang Social Bubble itu otomatis mendapatkan poin gratis dari berbagai kesalahan yang dilakukan oleh Alvin Daniel dan kawan-kawan. Oh, 46 error. Bayangin coba di satu pertandingan ada 46 error dan semuanya itu tentu saja harus menjadi evaluasi bagi pelatih Jakarta Bayangkara Presisi, yaitu Redel Toiran. Koreksi kalau saya salah ya, jumlah 46 error yang dilakukan oleh para pemain Jakarta Bayangkara Presisi itu merupakan yang terbanyak di Proliga 2025 ini. Ya, di luar prediksi BMKG, di luar Nurul, karena apa? Beberapa error itu justru terjadi di fase-fase yang sangat penting, di momen-momen yang sangat menegangkan dan sangat krusial. Salah satunya itu adalah di set kelima, saat itu servis yang dilakukan oleh Alvin Daniel, kemudian juga oleh Leva Martinez dan juga oleh Kevin itu justru nyangkut di net sehingga berbuah poin otomatis atau poin gratis bagi Palembang Bang Social Bubble di pertandingan di Final Four Proliga di seri Kediri kemarin. Kalau kita bicara tentang jumlah error yang didapatkan oleh yang dilakukan oleh Jakarta Bayangkara Presisi, tentu saja meningkat sangat banyak dibandingkan ketika mereka menghadapi Surabaya Samator di pertandingan sebelumnya. Karena ketika menghadapi Surabaya Samator saat itu, Kyle Russell dan kawan-kawan itu hanya melakukan 19 error saja di tengah lapangan sepanjang pertandingan. Ya, selain faktor error, ada banyak Volley Mania yang mengkritisi bagaimana keputusan yang dilakukan oleh Alvin Daniel, kemudian Leva Martinez, dan juga Kevin ketika mereka melakukan jump serve di fase yang sangat krusial. Banyak Volley Mania yang menganggap bahwa para pemain dari Jakarta Bayangkara Presisi itu memutuskan untuk tidak bermain aman dengan cara melakukan serve yang penting asal masuk aja daripada memaksakan diri untuk melakukan jump serve. Tapi ya mungkin para pemain dari Jakarta Bayangkara Presisi memiliki perhitungan tersendiri dan juga sudah memiliki kebiasaan karena terus saja untuk melakukan jump serve tidak hanya di latihan tapi juga di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Selain faktor error, banyak Volley Mania yang menyoroti keputusan dari pelatih Jakarta Bayangkara Presisi yaitu Redel Toiran yang tidak melakukan rotasi di setter. Jadi kemarin kita ketahui Alvin Daniel itu kan bermain dalam waktu yang sangat lama, sementara di Jakarta Bayangkara Presisi itu ada Nizar Zulfikar yang merupakan salah satu setter terbaik di Indonesia.
Tapi Nizar kemarin itu hanya mendapatkan kesempatan bermain yang menitnya itu sangat sedikit. Tentu saja, sekali lagi, pelatih dari Jakarta Bayangkara Presisi tentu mempunyai strategi tersendiri, mempunyai hitung-hitungan tersendiri, sehingga terus memberikan kepercayaan kepada Alvin Daniel. Alvin Daniel kemarin itu tidak bermain jelek, tapi memang ya itu sekali lagi ada banyak volley-mania yang menyayangkan kenapa kok di situasi yang kritis tidak melakukan rotasi. Kita ketahui bahwa Nizar itu kan setter yang oke banget, pengalamannya sangat panjang dan mungkin bisa menjadi pembeda ketika Jakarta Bayangkara Presisi itu berada di dalam situasi yang sedang tertekan ketika menghadapi Palembang Bank Sumsel Bubble di Final Four Proliga seri Kediri kemarin. Selain itu juga kesalahan demi kesalahan yang dilakukan oleh Jakarta Bayangkara Presisi itu tentu saja harus dievaluasi, harus segera diperbaiki. Karena apa? Kita ketahui bahwa untuk mendapatkan tiket ke final Proliga 2025 itu kan komposisinya menjadi gini, bahwa poin pertama yang atau perhitungan pertama yang akan dihitung itu adalah dari sisi kemenangan. Kemudian setelah dari sisi kemenangan, poin selanjutnya itu adalah dari poin. Setelah itu adalah rasio set, dan yang terakhir itu adalah rasio poin. Kalau para pemain Jakarta Bayangkara Presisi itu terus-terus saja melakukan error yang sangat banyak, ya sangat merugikan diri mereka sendiri. Dan sekali lagi harus segera diperbaiki. Karena apa? Tentu saja para fans dari Jakarta Bayangkara Presisi tidak ingin melihat tim kesayangannya itu minimal gagal bermain di final, karena di Proliga 2023 dan 2024 Jakarta Bayangkara Presisi itu kan berhasil lolos ke final Proliga. Selain itu, ada sorotan yang sangat oke, karena apa? Dua pemain asing yang didatangkan oleh manajemen Jakarta Bayangkara Presisi itu benar-benar gacor, oke banget. Jadi Leva Martinez dan juga Kyle Russell itu tampil sangat oke sepanjang Final Four Proliga 2025 ini. Dan kita bisa melihatnya dari statistik yang dibukukan atau didapatkan oleh Kyle Russell dan juga oleh Leva Martinez. Jadi untuk saat ini sendiri, Kyle Russell itu berada di posisi pertama daftar top skor Final Four Proliga 2025 setelah mencetak 38 poin. Dari 38 poin itu, 25 diantaranya itu berasal dari attack, kemudian 7 dari block, dan 6 dari serve. Perlu digarisbawahi bahwa 6 poin dari serve ini merupakan jumlah yang sangat banyak, dan hal itu menjadi bukti bahwa memang Kyle Russell ini sangat bisa diandalkan untuk melakukan serve yang berbuah poin, karena catatan yang sangat luar biasa itu pernah didapatkan oleh Kyle Russell ketika dirinya itu membela Blue Fangs di tahun 2022 lalu. Saat itu Kyle Russell berhasil mencetak 8 ace secara beruntun, dan hal itu merupakan rekor di Liga Korea atau V-League pada tahun itu. Selain Kyle Russell, sekali lagi Leva Martinez atau Leo ini juga tampil gacor. Karena apa? Sampai saat ini dirinya itu berada di posisi kedua daftar top skor Final Four Proliga 2025 setelah mencetak 37 poin. Dari 37 poin itu, 35 diantaranya berasal dari attack dan 1 poin lainnya masing-masing dari sisi serve dan juga dari sisi block. Ya, sekali lagi harus ada pembenahan total dari Jakarta Bayangkara Presisi, khususnya untuk error, karena jangan sampai mereka disebut sebagai raja error di Final Four Proliga 2025 ini. Apalagi setelah ini Jakarta Bayangkara Presisi masih harus menghadapi Jakarta Lavani, dan setelah itu Alvin Daniel dan kawan-kawan akan menghadapi Surabaya Samator. Kalau menurut teman-teman semua, bagaimana permainan yang ditunjukkan oleh Farhan Halim dan kawan-kawan kemarin? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan agar Proliga berjalan lancar. Jangan lupa doakan Timnas Volley Indonesia agar Timnas Indonesia tidak hanya juara SEA Games tapi berbicara banyak di level Asia dan dunia. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.